Raja Xiao Kuangyin, yang lebih dikenal dengan nama Taizu dari dinasti Song, adalah salah satu tokoh paling penting dalam sejarah Tiongkok. Ia adalah pendiri dinasti Song yang memerintah dari 960 hingga 976. Kisah hidupnya adalah perjalanan dari seorang pemuda yang relatif tidak terkenal menjadi penguasa yang mendirikan salah satu dinasti besar dalam sejarah Tiongkok. Masa kecil dan latar belakang. Xiao Kuangyin lahir pada tahun 927 di sebuah keluarga militer di Provinsi Henan, Tiongkok. Sejak kecil, ia menunjukkan minat besar pada seni, bela diri dan militer, serta memiliki kecerdasan yang tajam. Ia berasal dari keluarga yang tidak terlalu kaya atau berkuasa, tetapi latar belakang ini memberinya pengalaman penting di dunia militer. Ayahnya, Xiao Zixi, adalah seorang pejabat militer kecil yang melayani dinasti sebelumnya, dinasti Tang, yang akhirnya runtuh pada akhir abad ke-9. Karir militer awal. Xiao Kuangyin mulai karirnya sebagai prajurit biasa. Ia dengan cepat memperoleh reputasi sebagai seorang prajurit yang sangat cakap dan terampil dalam pertempuran. Ia dipromosikan dalam berbagai posisi dan akhirnya bergabung dengan pasukan tentara Kekaisaran Tang Utara, yang kemudian terpecah menjadi beberapa negara kecil setelah keruntuhan dinasti Tang. Pada masa ini, Tiongkok terbagi menjadi berbagai negara kecil yang saling bertikai dalam periode yang dikenal sebagai 5 dinasti dan 10 kerajaan. 907 hingga 960. Xiao Kuangyin melayani salah satu negara ini, yaitu dinasti Later Zhou, di bawah Kaisar Guo Wei. Pemberontakan dan pendirian dinasti Song pada tahun 960. Ketika Xiao Kuangyin masih menjabat sebagai jenderal di tentara Later Zhou, sebuah peristiwa dramatis terjadi yang mengubah jalannya sejarah. Dalam sebuah pertemuan militer di Kaifeng, Xiao Kuangyin, yang merupakan seorang jenderal terkemuka, dipilih oleh para pejabat dan prajurit dalam sebuah kudeta untuk menjadi kaisar. Mereka merasa bahwa Xiao adalah sosok yang paling dapat membawa stabilitas ke Tiongkok yang terpecah belah. Xiao Kuangyin dengan cepat menerima tawaran ini dan mendirikan dinasti Song. Ia mengambil nama Taizu, yang berarti kaisar pertama dari dinasti Song. Reformasi dan kebijakan Taizu. Setelah mengambil alih kekuasaan, Taizu berfokus pada pemulihan stabilitas dan konsolidasi kekuasaannya. Beberapa kebijakan penting yang ia terapkan adalah 1. Reformasi militer. Taizu memulai serangkaian reformasi militer yang mengurangi pengaruh para jenderal yang terlalu kuat, yang seringkali menjadi ancaman terhadap kestabilan kekaisaran. Ia menciptakan sistem baru yang lebih terpusat, di mana kontrol militer lebih banyak berada di tangan pemerintah pusat, bukan di tangan jenderal daerah. 2. Pembangunan ekonomi. Dinasti Song di bawah Taizu memulai kebijakan untuk memajukan ekonomi melalui inovasi pertanian, industri, dan perdagangan. Pengenalan sistem Jiangnan sebagai pusat ekonomi negara menjadi sangat penting bagi dinasti Song, yang kemudian menjadi kekuatan perdagangan yang sangat maju. 3. Kebijakan pemerintahan. Salah satu kebijakan Taizu yang paling terkenal adalah Hukum 1, yang menyarankan agar pejabat-pejabat pemerintahan harus lebih berfokus pada kebaikan masyarakat dan negara daripada kepentingan pribadi. Di sisi lain, ia juga memperkenalkan sistem ujian negara yang lebih transparan dan adil, yang memberi kesempatan lebih besar kepada individu dari berbagai latar belakang untuk meraih jabatan di pemerintahan. 4. Pengelolaan daerah. Taizu menekankan pentingnya pengelolaan daerah yang baik dengan cara memberi otonomi lebih kepada pemerintah lokal, tetapi tetap mempertahankan kontrol ketat dari pusat. Ia juga mengatur pembagian tanah yang lebih adil untuk para petani. Perang dan ekspansi wilayah. Pada masa pemerintahan Taizu, dinasti Song melakukan sejumlah ekspansi wilayah, namun juga menghadapi banyak tantangan militer. Salah satu yang paling signifikan adalah ancaman dari utara, terutama dari bangsa Hitan yang membentuk dinasti Liao. Taizu memutuskan untuk tidak langsung bertempur melawan Liao, tetapi berusaha untuk menstabilkan kekuasaannya di selatan. Ia mengatur perbatasan dengan lebih baik dan membuat kebijakan diplomatik yang bijaksana. Meskipun dinasti Song tidak dapat sepenuhnya mengalahkan Liao dalam masa pemerintahannya, warisannya dan kematian, Xiao Kuangyin memerintah selama 16 tahun, dari 960 hingga kematiannya pada 976. Ia meninggal
karena sebab alami pada usia 49 tahun dan digantikan oleh adiknya, Xiao Guangye, yang naik tahta dengan nama Taizong. Meskipun masa pemerintahannya relatif singkat, Taizu meninggalkan warisan yang besar. Dinasti Song berkembang pesat setelah kematiannya, dengan kemajuan besar dalam bidang teknologi, seni, dan ilmu pengetahuan. Selain itu, dinasti Song juga dikenal dengan penguatan sistem birokrasi, yang memainkan peran penting dalam administrasi negara selama berabad-abad. Xiao Guangye, sebagai pendiri dinasti Song, dikenang sebagai seorang pemimpin yang bijaksana, reformis, dan pemersatu bangsa Tiongkok yang terpecah pada masa itu. Kebijakan militer dan pemerintahannya, yang fokus pada stabilitas dan kemakmuran negara menjadi fondasi kuat bagi dinasti Song untuk bertahan selama lebih dari 3 abad setelah masa pemerintahannya. Kesimpulan, Raja Xiao Guangye Taizu adalah seorang tokoh yang berjasa besar dalam sejarah Tiongkok. Dari seorang prajurit biasa, ia berhasil meraih kekuasaan dan mendirikan dinasti Song, yang membawa stabilitas dan kemajuan bagi Tiongkok. Kebijakan reformisnya di bidang militer, pemerintahan, dan ekonomi menjadikan dinasti Song sebagai salah satu dinasti yang paling sukses dalam sejarah Tiongkok, baik dalam hal pemerintahan yang efisien maupun dalam kemajuan budaya dan teknologi.